Akhirnya Pak Prabowo, presiden kita, mendengarkan keluhan masyarakat terkait dengan penegakan hukum. Ya, coba nanti teman-teman cek video beliau itu lagi pidato. Pak Presiden mengingatkan polisi, jaksa, ya, dan juga hakim agar menegakkan hukum dengan hati, katanya. Itu yang memang kita teriakkan selama ini. Benar sekali itu kata Pak Prabowo itu. Ada orang melapor ke polisi bertahun-tahun nggak selesai, bahkan hilang perkaranya. Ada lagi orang melapor cepat sekali menjadi tersangka. Semangat dia memprosesnya, melengkapi berkas dan melimpahkannya ke kejaksaan. Nah, begitu juga di kejaksaan. Ya. Jaksa penuntut umum kadang terkesan balas dendam dia terhadap terdakwa itu. Jadi terdakwa ini harus dihukum gitu. Harus dihukum seberat-beratnya gitu. Tidak peduli dia ada buktinya atau tidak. Tidak melihat apa yang terjadi dengan hati gitu. Begitu juga hakim. Ya, memutus perkara itu menurut keyakinannya aja. Apakah keyakinannya tadi disebabkan pesanan atau apa, kita nggak tahu gitu. Tapi karena yakin diponis gitu loh. Tidak penting itu fakta persidangan seperti apa. Tidak penting itu barang buktinya sah atau tidak. Tidak penting itu prosedurnya dilanggar atau tidak. Pokoknya ini anak ini salah. Dihukum. Jadi gini, coba kita membayangkan ya, berpikir sejenak ya. Kita harus sadar ini. Orang dihukum, teman-teman, karena dia melanggar aturan. Karena dia melanggar pasal. Bukan karena dia dibenci polisi. Bukan karena dia tidak disukai jaksa. Bukan karena dia dimusuhi hakim. Tapi karena dia melanggar hukum. Nah, polisi, penyidik, jaksa, dan hakim adalah tukang menegakkan hukum. Bukan tukang menghukum. Ya, jangan salah. Ya, jangan dibalik-balik dia jadinya. Mindset harus dirubah. Penegak hukum harus sadar bahwa mereka tidak berwenang menghukum orang. Ya, polisi, jaksa, hakim tidak punya hak untuk menghukum orang. Manusia tidak ada kewenangan hak untuk menghukum manusia. Jadi yang menghukumnya dia apa? Hukum itu sendiri. Ya, dia melanggar pasal. Barang siapa yang mencuri dihukum sekian tahun. Itu dilanggarnya. Bukan karena jaksa, karena hakim, karena polisi, karena dia melanggar hukum. Untuk itu penegak hukum harus sadar bahwa mereka tidak berhak menghukum orang. Yang berhak menghukum adalah hukum itu sendiri. Makanya menegakkan hukum harus sesuai dengan hukum itu sendiri. Menegakkan hukum bukan karena kita rasa benci, bukan karena pesanan orang, bukan karena dibayar, tapi karena hukum. Ya, itu dia poinnya. Jadi ayolah mulai sekarang penegak hukum sadar bahwa kalian tugasnya adalah tukang menegakkan hukum. Berarti patokan kalian hukum. Bukan karena perasaan kalian, bukan karena pesanan, ya. Makanya pelayanannya pun sama, ya. Jangan karena dia orang miskin laporannya lambat bertahun-tahun. Tapi kalau orang kaya cepat diproses, cepat ditangkap pelakunya. Jangan karena dia orang merakyat biasa laporannya diabaikan bertahun-tahun. Tetapi ada laporan dari pejabat cepat diproses. Begitu juga jaksa. Jangan karena yang diproses terdakwanya miskin dihukum berat, dipersulit. Tapi kalau terdakwanya orang kaya bisa jadi senyum-senyum. Ya, kalau misalnya terdakwanya pejabat agak sungkan dia, tapi kalau orang biasa dimarah-marahi gitu. Jangan karena terdakwanya miskin gak ada uang dihukum berat. Lalu kalau terdakwanya banyak uang beda-beda lagi gitu. Jangan seperti itu, harus benar-benar lakukan sesuai hukum acara. Kemudian untuk hakim juga begitu, ya kan. Kalian kalau mengadili, pimpin sidang itu sesuai dengan KUHP dan sesuai dengan undang-undang kehakiman, ya kan. Jangan sampai persidangan itu terkesan ada unsur pemaksaan, penekanan. Semua yang diperiksa harus memberikan keterangan dengan bebas. Hakim harus menjamin itu.
dan terbuka untuk umum gitu. Jangan ditutup-tutupi. Dan yang paling penting, hakim memutus perkara, pertimbangannya jangan hanya keyakinannya saja. Ya karena keyakinan itu bisa karena pesanan, harus karena bukti, harus karena fakta persidangan. Dan yang tidak kalah penting, hakim harus memperhatikan proses perkara ini dari awal, dari mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan, itu jadikan pertimbangan ya. Jangan abaikan penyidikannya yang amburadul. Itu menjadi perhatian hakim. Jangan hakim hanya memperhatikan yang menilai yang di depannya, tapi nilai juga apakah proses hukum dari penyidikan sudah sesuai prosedur. Apakah jaksa sudah memberikan hak-hak terdakwa untuk membela dirinya. Ya, itu perhatikan. Hakim harus merangkum semuanya, mulai dari awal proses hukum sampai akhir persidangan, itulah yang dinilai. Ya, kalau misalnya ada yang nggak benar, ada yang dilanggar dalam proses itu, apalagi buktinya misalnya tidak relevan, tidak sah buktinya, penyitaannya tanpa ada izin ketua pengadilan negeri dan sebagainya, bebaskan aja tersangka. Apa kata pepatah, lebih baik bapak-bapak hakim ini membebaskan orang bersalah daripada bapak-bapak menghukum orang yang gak bersalah. Karena di tangan bapak lah nasib orang, masa depan orang, ya kan, bahkan nyawa orang. Jadi jangan sembarangan. Jangan pernah hakim membedakan persidangan antara si miskin, si kaya, pejabat. Jangan. Ya, jangan karena dia orang susah, masyarakat biasa, sidangnya asal-asalan. Saya anggap sepele. Udah besok sidang online aja. Gak boleh, ya kan. Tetap dihargai. Meskipun terdakwanya orang miskin, orang susah, dia tetap diperlakukan sama. Seandainya bapak-bapak mengadili orang kaya, orang pejabat juga. Tidak ada bedanya. Hati-hati, ya, penuh dengan kehati-hatian ketika memutus. Di depan saya sudah katakan, hakim bukan tukang menghukum, tapi tukang menegakkan hukum. Jadi patokannya tetap hukum, ya, bukan patokannya apa-apa. Nah, karena itu saya sangat setuju itu pidato Pak Presiden Prabowo kemarin. Dan kita penegak hukum harus mematuhinya. Kalau kita mengabaikan perintah Pak Presiden kemarin, berarti sama saja kita mengkhianati presiden kita. Sama saja kita mengkhianati negara ini, ya. Jangan dianggap pidato Pak Presiden kemarin angin lalu. Bapak itu adalah pemimpin kita. Bapak itulah yang membawa negara ini akan maju. Jadi jangan kita penegak hukum menghambat misi-misi Pak Presiden, ya. Ayo kita jadikan hukum ini menjadi harapan bagi masyarakat. Menjadi kecintaan masyarakat. Jangan sampai hukum menjadi momok bagi orang miskin. Hukum menjadi menakutkan bagi orang rakyat biasa. Tetapi menjadi alat menjolimi bagi orang berduit dan orang penguasa. Hukum itu harus adil. Hukum menjadi harapan kita, saya bilang. Hukum menjadi teman kita gitu. Kita bangga hidup di Indonesia karena hukumnya tegak. Kita bebas kemana-mana. Kita percaya diri kemana-mana. Karena kita tahu, kita sadar hukum akan melindungi kita. Ya kan? Hukum akan menjaga kita. Jangan sampai hukum ini menjadi musuh bagi masyarakat. Itu poinnya teman-teman.